Warna-warni. Hah? Ada singa juga. Juga ada di sebelah sana ada King Kong. Kamu bisa di sini? Aku tersesat. Tersesat? Iya. Ya udah kita sama. Iya. Nggak apa-apa, kalau tersesatnya ada barengannya, jadi lebih berani ya. Iya. Bro, kamu lihat nggak yang di sana? Oh, aku tadi lihat ada King Ada apa Kong, aja? ada singa, ada burung. Bener. Dan masih banyak lagi. Iya. Wah. Kita sapa dulu teman-teman yang di sana. Halo teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Nah, berarti teman-teman ikut kita ya di hutan apa ya ini namanya? Apa ya namanya? Hutan apa? Hutan banyak hewan. Iya. Kayaknya kita harus sapa teman-teman dulu deh. Iya. Halo teman-teman. Aku Fania. Aku Andro. Nah, berhubung ini minggunya cerah, cocok ya kalau kita ibadah bareng-bareng. Iya. Nah, sebelumnya kayak ada yang kurang gitu. Apa ya? Kita kurang satu teman. Nah, bener. Musiknya. Gimana musiknya? Coba kita panggil ya. Iya. Musik. Siapa kamu? Oh, asik. Sekarang ada temennya kita nyanyi, jadi lebih meriah ya. Iya. Oniel siap mengiringi ya? Siap. Oke, kita mau nyanyikan lagu apa nih? Matahari bersinar kan? Boleh, biar mataharinya bersinar lebih cerah ya. Yuk teman-teman, kita berdiri. Musik. Yuk sambil tepuk tangan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harusan berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi kita pujikan. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harusan berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Mataharinya sekarang sudah bersinar lebih cerah lagi. Iya nih. Tunggu. Ini hari apa sih? Ini kayaknya hari Minggu. Ini hari Minggu. Berarti kita mau Sekolah Minggu. Minggu. Nah, sebelum kita mulai sekolah Minggu kita, ada baiknya kita Berdoa dulu. berdoa dulu. Yang berdoa adalah Dek Fania. Dek Fania. Mari Dek Fania, Silakan. silakan. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu atas penyertaan-Mu pagi ini. pagi ini. Tuhan, Tuhan, terima kasih terima kasih kami kami diberi diberi kesehatan kesehatan dan rezeki dan rezeki hingga hingga hari ini. hari ini. Tuhan, Tuhan, pagi ini pagi ini
adik dan teman-teman mau sekolah minggu. Berkati kami, ajari kami menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Dek Fania. Tadi kan kita lihat tuh ada gingkong di belakang kita besar tadi tuh ya. Kayaknya seru kalau kita sambil nyanyi gerak kita pujikan lagu Gingkong badannya besar. Ya. Kita pakai gerak ya. Yuk, mari bergerak. Gingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gingkong badannya besar. Gingkong besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan kita emang luar biasa ya. Amin ya. Iya. Oke, teman-teman boleh duduk dulu ya. Sekarang kita akan persembahan. Caranya gimana Mbak Fania? Ya, jadi nanti teman-teman menyiapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop. Boleh minta tolong sama papa mamanya yang di rumah. Nah, nanti amplopnya bisa dibawa ke gereja, terus dikumpulkan deh di gereja. Gitu caranya, Ndro. Oh, gitu ya. Oke. Ya. Yuk, sekarang sambil kita menyanyi, kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Siap? Siap. Siap. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam penasaranmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, sekarang kita mau kumpulan persembahan kita dan kita berdoa dengan doa Mbak Fania yang pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Dan sekarang Tuhan, terimalah persembahan kami yang belum seberapa ini, tapi kami mau berikan dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan yang menerima, menguduskan persembahan ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekarang saatnya kita mendengarkan firman. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih Tuhan atas pagi yang cerah telah Kau berikan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh Bu Endang Kirman. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita pujikan lagu Baca Kitab Suci. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Ya, silakan Bu Endang Kirman untuk firman-Nya. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semua baik ya? Tentu bahkan luar biasa kan? Karena Tuhan Yesus selalu beserta kita semua, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Keluaran ada di dalam Perjanjian Lama ya. Nah, dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 14 menceritakan tentang kelanjutan Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saat perjalanan mereka berhenti di bawah kaki gunung Sinai. Adik-adik nanti bisa membaca ayat secara lengkap ya. Nah, intinya saja di dalam kitab Keluaran tersebut terdapat 3 pokok penting yang menjadi penekanan dalam bacaan hari ini. Yang pertama ayat 1 sampai 6 yaitu tentang lembu emas. Nah, apa itu? Nanti kita belajar bersama. Kemudian ayat 7 sampai 10 tentang reaksi Tuhan Allah Israel. Kemudian ayat yang 11 sampai 14 yaitu tentang Musa yang berhasil meluluhkan hati Tuhan. Nah, ayat-ayat tersebut secara lengkap nanti dibaca sendiri ya. Oke. Nah, tema hari ini adalah Tuhan, dengarkanku, ampuni mereka. Tuhan, dengarkanku, ampuni mereka. Adik-adik, coba Bu Kirman mau tanya dulu nih. Apa yang dilakukan adik-adik ketika melihat teman adik-adik ada yang nakal? Atau melihat teman adik-adik suka melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mengetahui ada teman yang tidak berbakti pada Tuhan, ada yang suka mengganggu orang lain, melakukan hal yang membuat Tuhan sedih dan kecewa. Apa ayo? Ingin marah? Kecewa? Hanya itu? Tentu tidak ya. Sebagai anak Tuhan, pasti adik-adik ingin teman-teman adik lebih baik, menjadi anak-anak yang baik. Begitu kan? Nah, adik-adik, hari ini Bu Kirman mau menyampaikan cerita tentang Musa. Siapa pernah mendengar nama Musa? Ayo. Iya, betul.
Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Betul. Minggu yang lalu adik-adik juga sudah mendapatkan pembelajaran tentang Musa kan? Tentang 10 hukum Allah. Nah, sekarang adik-adik juga belajar kelanjutan bangsa Israel yang dipimpin Musa setelah keluar dari Mesir tersebut. Adik-adik, setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel mengembara di padang belantara yang luas. Sampai suatu saat perjalanan mereka berhenti di bawah kaki Gunung Sinai. Di sana mereka membuat kemah dan tinggal di sana untuk beberapa saat. Pada suatu hari Tuhan memanggil Musa untuk menghadap Tuhan di atas Gunung Sinai. Maka Musa berpamitan kepada Harun dan menyerahkan kepemimpinan kepada Harun saudaranya itu supaya Harun memerintah atas bangsa itu. Setelah semua dianggap baik, maka Musa mulai menaiki Gunung Sinai. Dengan susah payah dia berjalan ke puncak gunung tersebut. Dan sampai sekian lama Musa berada di puncak Gunung Sinai. Lalu bagaimana dengan bangsa Israel yang ditinggalkan di bawah? Bangsa Israel sekian lama menunggu Musa, kok gak turun-turun? Hari berganti hari, Musa tidak juga turun. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan, bukan? Apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti dan tidak kunjung datang. Inilah yang dirasakan oleh umat Israel ketika mereka mulai bosan menunggu Musa yang tidak kelihatan sejak naik ke Gunung Sinai. Beberapa orang mulai gelisah. Aduh, di mana ini Musa? Mereka merasa bimbang. Siapa yang akan menuntun mereka jika Musa tidak ada? Apalagi mereka tidak begitu mengerti kehendak Tuhan Allah. Beberapa orang di antara mereka mulai mengingat lagi peribadatan mereka pada dewa-dewa. Mereka ingin mencari cara supaya dapat menenangkan diri di gurun itu dengan membuat dewa Tuhan yang baru. Lalu mereka mulai melupakan Tuhan yang diajarkan oleh Musa, adik-adik. Mereka melupakan Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka melupakan kebaikan Tuhan. Mereka melupakan kasih karunia Tuhan yang harusnya mereka jadi budak bangsa Mesir, tapi sudah diselamatkan Tuhan, bisa keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka bahkan mulai mendesak Harun untuk membuatkan patung dewa bagi mereka. Mereka mencari cara supaya ada Tuhan baru yang disembah. Harun semula tidak setuju, adik-adik, tapi akhirnya menuruti juga keinginan bangsa ini. Maka dia memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan emas yang mereka miliki. Ayo kumpulkan emas kalian semua, dari anak-anak, wanita, ibu-ibu, semua emas yang dipakai kumpulkan semua. Lalu mereka melebur emas tersebut, dibuat menjadi apa, adik-adik? Sebuah patung anak lembu emas. Setelah jadi, wah, mereka suka sekali, lalu berpesta, makan, minum, memulai memuji, menyanyi-nyanyi dengan pujian-pujian untuk dewa baru mereka. Ketika itu Tuhan Allah melihatnya, ia marah sekali kepada bangsa Israel. Kita kenal ya adik-adik, bangsa Israel itu apa, Dik? Tegar apa, Dik? Tegar tengkuk, betul ya.
katanya kepada Musa, "Musa, pergilah dan turunlah, bangsamu telah rusak lakunya. Mereka telah melupakan hukumku dan sujud menyembah kepada anak lembu emas." Demikian firman Tuhan kepada Musa, adik-adik. Setelah turun, Musa pun kaget dengan apa yang dilakukan bangsa Israel ini. Dia sangat kecewa dan marah kepada bangsa Israel. Kenapa mereka menyembah lembu emas buatan manusia, buatan mereka sendiri? Namun ketika Tuhan Allah sudah bermaksud untuk membinasakan semua umat Israel tersebut, adik-adik, Musa memohon supaya Allah tetap mengasihi umatnya. Dia tetap menghargai Tuhan Allah yang akan menghukum umat Israel yang bersalah. Tetapi dia melunakkan hati Allah dengan mengingatkan janji Allah bahwa Allah akan memberikan keselamatan kepada siapa, adik-adik? Abraham, Ishak, dan Yakub beserta keturunannya. Diingatkan demikian, hati Allah menjadi lunak. Kemudian Allah berkenan mendengarkan apa yang menjadi permohonan Musa, karena kita tahu bahwa Allah tetap mengasihi umatnya. Nah, adik-adik, melalui pembelajaran hari ini kita diajak untuk mengerti bahwa Allah memahami dan mau mendengar keluh kesah kita. Tuhan selalu setia dan baik kepada kita. Dalam keseharian kita, kalau kita melihat ada anak yang tidak berbakti pada orang tua, maka kita mengingatkan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong ampuni dia dan beri dia menjadi anak yang baik. Saya suka jika teman saya menjadi baik, karena kita tahu Tuhan senang kalau melihat anak-anak baik. Sekarang tahulah kita apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang bersalah. Tidak sekedar marah, tidak sekedar kecewa. Jadi apa? Kita sebagai anak Tuhan harus menjadi anak yang baik. Antara lain mau memaafkan temannya yang bersalah, dan kita juga diharapkan mau mendoakan teman kita yang saat itu tidak mau berbakti kepada Tuhan. Ya. Siap berdoa jika ada teman yang tidak berbakti pada Tuhan atau pada orang tuanya. Berdoa agar Tuhan mengampuni dan agar teman tersebut menjadi baik dan kembali berbakti kepada Tuhan, taat dan patuh pada perintah orang tua, kepada Tuhan, kepada kakak. Nah, adik-adik, di masa pandemi ini, mari kita juga harus patuh dan taat pada siapa? Pada aturan pemerintah. Tetap lakukan protokoler kesehatan. Apa yo? Pakai masker, cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir, jaga jarak dan hindari kerumunan. Selamat pagi, sampai jumpa. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Bu Endang Girman untuk firman-Nya. Nah, untuk prakarya kali ini kita akan dipandu oleh Kak Priscilia. Silakan. Halo adik-adik. Oke, kita akan membuat prakarya. Jadi di sini kita akan membuat pembatas Alkitab. Tadi adik-adik kan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Musa yang tetap berdoa kepada Tuhan supaya mengampuni umat Israel kan. Sama halnya ketika kita mengampuni
orang-orang yang menyakiti kita, teman-teman kita, atau siapapun itu. Nah, sebagai bentuk bahwa kita sudah memaafkan mereka, mengampuni mereka, maka kita akan membuat sebuah karya, dan karya ini, pembatas ini kita akan fotokan kepada teman kita, dikirimkan, dan mungkin setelah pandemi berakhir bisa dikasih secara langsung. Oke, kita akan mulai saja. Di sini kakak punya kertas, terus dari kertas yang ini ya, tadi udah panjang tapi udah dipakai. Terus ada gunting, pena, dan juga di sini ada pita. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini ayat yang kakak ambil yaitu dari Lukas 6 ayat 36. Jadi ayatnya tidak harus sama, nanti tergantung dari adik-adik sendiri mau pakai ayat mana yang adik-adik rasa bisa sudah memberkati adik-adik, dan adik-adik mau memberkati temannya dengan ayat tersebut, boleh digunakan. Nanti kalau adik-adik mau bikin bentuk bintang, hati, bulat, atau apapun itu boleh. Jadi kembali lagi dari kreasi teman-teman sendiri, adik-adik sendiri. Oke, di sini sudah seperti ini. Kakak mau membuat ini dulu biar bisa dikasih pita. Mungkin bisa taruh gambar hati atau apapun itu di sini, kreasi dari adik-adik sendiri. Cuma di sini kakak hanya membuatnya secara polos saja. Di belakang mungkin adik-adik bisa menambahkan kalimat "aku mengasihimu". Bisa ditulis nama adik-adik. Jadi ini punya kakak seperti ini, "aku mengasihimu", bisa ditambahkan nama dan kreasikan dari adik-adik sendiri. Oke, jadi nanti bisa dari adik-adik sendiri. Oke, jadi nanti bisa adik-adik fotokan terus kirimkan ke teman-teman yang adik-adik sudah ampuni atau adik-adik sudah maafkan, dan nanti bila jadi bisa disimpan dulu di dalam Alkitab masing-masing. Nanti saat sudah bertemu boleh dikasih secara langsung. Oke, prakarya kita hari ini. Semangat! Selamat mencoba! Terima kasih. Jangan lupa untuk mengumpulkan foto teman-teman dengan karyanya, terus dikirim kemana, Andro? Ke Saksi Kecil Maguwoharjo. Ah ya, di WhatsApp ya. Iya. Ya. Oke, pasti seru dan keren-keren deh. Nah, nggak terasa ya, kita sudah mau selesai. Iya. Tapi kita mau nyanyikan pujian dulu. Kita mau nyanyi Yesus Pokok.
berbuah kalau kita ikut Yesus. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah online kali ini. Kita mau doa dengan doa dipimpin oleh Kak Nando. Silakan Kak Nando. Shalom, selamat pagi teman-teman. Mari kita akhiri ibadah sekolah minggu online ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan juga kiranya Tuhan sertai Tuhan apa yang kami lakukan setelah kami ibadah online ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Nando. Nah, ibadah kita sudah selesai. Kita mau berterima kasih kepada pembawa firman kita, Bu Endang Girman, kemudian untuk pemandu prakarya Kak Priscilia, dan juga doa pembukaan, doa penutup ada Dek Fania dan Kak Nando. Nah, oke, ibadah kita tutup dulu sambil memujikan Bapa terima kasih. Kita mau ngingetin nih, karena di luar masih banyak virus, jadi kita mesti jaga jarak, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan dadah! Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.